warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Jala Santosa, NPM 2355007. Di sini saya ingin menampilkan video konseling individu berbasis nilai budaya Lembah Manah untuk mengatasi sikap keras kepala siswa. Di sini saya menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Mbak. Terima kasih. Bagaimana, Mbak? Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Ibu ingin memastikan apakah kamu benar Mbak Pasha dari kelas 10 IPS 1? Iya, betul Bu. Baik, bagaimana kabar Mbak Pasha hari ini? Sebenarnya saya agak cemas sedikit sih Bu. Terima kasih karena Mbak Pasha sudah jujur menyampaikan perasaan yang sedang Mbak Pasha rasakan. Perasaan cemas itu wajar ya Mbak, apalagi mungkin kali ini pertama kali Mbak Pasha masuk ke ruang BK ya? Iya Bu, saya sebenarnya agak takut dimarahi. Tidak perlu takut ya Mbak Pasha, di ruang BK ini Ibu bertugas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Pasha alami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Ibu Alvina Jala Santosa, Ibu guru BK di SMK ini yang mengaku kelas 10 IPS 1. Hari ini Ibu ingin mengobrol santai dengan Mbak Pasha. Apakah Mbak Pasha bersedia? Bersedia Bu. Baiklah, sebelum masuk ke dalam sesi konseling yang lebih jauh, apakah Mbak Pasha tahu mengapa Mbak Pasha dipanggil ke ruang BK ini? Sepertinya karena saya akhir-akhir ini sering berdebat dengan teman saya. Iya, itu benar. Sebelumnya, apakah Mbak Pasha pernah mengikuti sesi konseling? Sesi konseling belum pernah. Sebelum kita melanjutkan ke dalam sesi konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling dan mengembangkan potensi diri konseling serta menemukan solusi secara mandiri. Apakah Mbak Pasha sudah paham? Sudah paham Bu. Dalam konseling dilandasi beberapa asas ya Mbak. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas kemandirian. Dan asas kesukarelaan ini adalah Mbak Pasha menyampaikan permasalahannya secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian asas keterbukaan ini Mbak Pasha menyampaikan permasalahannya secara terbuka agar proses konseling berjalan dengan maksimal. Dan yang terakhir asas kemandirian. Asas kemandirian ini adalah Mbak Pasha menyampaikan permasalahannya secara mandiri agar proses konseling berjalan secara maksimal. Apakah Mbak Pasha bersedia melakukan sesi konseling pada hari ini? Saya sudah bersedia Bu. Baiklah, sesi konseling kita hari ini kurang lebih 45 menit ya Mbak. Nah, di sini Ibu akan menggunakan teknik behavioral dengan pendekatan kontrak perilaku. Apakah Mbak Pasha bersedia? Bersedia Bu. Dari beberapa informasi yang Ibu dapat dari wali kelas dan guru mata pelajaran bahwa Mbak Pasha kalau di dalam kelas itu sering mempertahankan pendapat dan tidak mau ada pendapat dari orang lain. Bahkan beberapa teman Mbak Pasha itu sangat kurang nyaman ketika berdiskusi dengan Mbak Pasha. Sebelumnya apakah Mbak Pasha menyadari hal tersebut? Sebenarnya saya sadar sih Bu. Ketika menyadari itu,
Apa yang biasanya Mbak Pasha rasakan? Sebenarnya saya juga sedih ya, karena ya udah sadar kok saya gini ya, tapi saya sendiri juga bingung bagaimana cara mengubahnya gitu. Jadi sebenarnya Mbak Pasha ingin berubah ya, tapi Mbak Pasha belum menemukan cara untuk mengontrol diri dengan baik. Iya, betul sekali. Baiklah Mbak Pasha, sekarang Ibu ingin mengenal lebih jauh tentang kondisi kamu di kelas. Bagaimana hubungan Mbak Pasha dengan teman-teman Mbak Pasha yang lain? Kalau untuk hubungan pertemanan sih baik-baik aja ya Bu, cuman ya saya emang sering memiliki perbedaan pendapat dengan teman-teman yang lain. Bisa Mbak Pasha jelaskan lebih detail bagaimana bisa Mbak Pasha bisa berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain? Jadi misalkan kayak waktu diskusi kelompok itu ya Bu, kan ada tugas kelompok di kelas. Ketika ada teman saya yang punya pendapat yang berbeda dengan saya, itu saya langsung membantah gitu Bu, tanpa mendengarkan pendapat dari teman yang lain. Jadi ketika ada pendapat yang menurut Mbak Pasha kurang sesuai dengan diri Mbak Pasha langsung menyangkal ya? Iya betul Bu, jadi saya langsung menyanggah pendapat teman saya. Ketika menyanggah, biasanya bagaimana cara Mbak Pasha menyampaikannya? Biasanya ya saya langsung ngomong aja gitu Bu, jadi tanpa menunggu teman saya selesai untuk menyampaikan pendapatnya, jadi saya langsung potong ketika dia berbicara. Jadi kamu langsung memotong pembicaraan itu ya Mbak? Iya betul Bu. Apa yang Mbak Pasha rasakan ketika Mbak Pasha memotong pembicaraan teman? Karena saya merasa pendapat saya itu lebih benar Bu, dan juga saya tuh takut kalau misal saya diam nanti pendapat saya itu jadi tidak dianggap oleh teman-teman saya. Jadi sebenarnya Mbak Pasha ingin pendapatnya ingin didengar oleh teman-teman Mbak Pasha gitu ya? Iya betul. Ketika pendapat Mbak Pasha tidak diterima oleh orang lain, apa yang Mbak Pasha rasakan? Saya ngerasanya kesal ya Bu, karena ya itu saya merasa tidak dihargai. Jadi sebenarnya Mbak Pasha itu merasa kecewa ketika orang lain tidak langsung menerima pendapat Mbak Pasha gitu ya? Iya betul. Ketika Mbak Pasha menyanggah atau memotong pembicaraan orang lain, bagaimana reaksi teman-teman Mbak Pasha pada saat itu? Untuk reaksi teman saya sih biasa ada yang kelihatan kalau sebel gitu ya bersama saya, terus ada yang diam aja nggak terlalu peduli gitu. Terus bahkan ada juga yang sehabis itu dia nggak mau sekelompok sama saya lagi gitu kan. Saat kamu melihat reaksi teman-temanmu seperti itu, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya saya juga merasa bersalah ya Bu, karena saya terlalu egois. Tapi saya tuh masih ngulangin terus gitu loh Bu, jadi ya nggak berubah-berubah gitu. Jadi di sisi lain Mbak Pasha merasa bersalah, tetapi di sisi lain juga kebiasaan itu tidak bisa dihentikan gitu ya Mbak? Iya betul. Menurutmu apa dampak perilaku kamu tersebut di dalam interaksi sosial kamu di kelas? Menurut saya sih dampaknya ya saya jadi sering dijauhi teman, terus selain itu juga suasana di dalam kelompok yang ada saya itu jadi kayak kurang nyaman gitu sih Bu. Berarti perilaku tersebut cukup mempengaruhi interaksi kamu dengan teman-teman kamu ya Mbak? Iya betul. Ketika Mbak Pasha dijauhi oleh teman-teman Mbak Pasha, bagaimana sih perasaan Mbak Pasha pada saat itu? Perasaan saya sih sejujurnya juga sedih sih Bu, kayak jadi nggak punya teman gitu. Jadi sebenarnya Mbak Pasha itu ingin sekali ya mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman Mbak Pasha di dalam kelas. Iya Bu, saya pengen akrab juga gitu loh kayak Menurut Mbak Pasha, apa sih penyebab mereka mempunyai sikap seperti itu kepada Mbak Pasha? menurut saya sih ya itu kan sebelum kayak
ada orang yang mengoreksi pendapat Mbak Pasha, apa yang biasanya muncul di dalam pikiran Mbak Pasha? Menurut saya sih mereka kayak meremehkan saya gitu sih. Jadi kamu beranggapan bahwa perbedaan pendapat kamu dengan orang lain itu sebagai bentuk bahwa kamu tidak dihargai, gitu ya Mbak? Iya, betul sekali. Menurutmu apa mungkin sebenarnya teman-teman tidak bermaksud meremehkan, tetapi hanya ingin menyampaikan pendapat yang berbeda? Mungkin juga itu sih aku. Berarti kamu sudah melihat sudut pandang dari orang lain ya Mbak? Iya. Baik Mbak Pasha, Ibu memahami apa yang sedang Mbak Pasha alami. Namun dalam kehidupan sosial, perbedaan pendapat sebenarnya hal yang wajar. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda dan pengalaman yang berbeda, sehingga tidak semua orang lain memiliki pendapat yang sama ya Mbak. Ibu sebenarnya melihat Mbak Pasha berani menyampaikan pendapatnya dengan baik. Hanya saja caranya itu salah. Cara menyampaikan pendapat perlu diperbaiki juga ya Mbak, supaya orang lain merasa nyaman. Iya, baik Bu. Dalam kehidupan sosial ada sikap yang penting, yaitu sikap lemah mana ya Mbak, atau rendah hati. Sikap lemah mana bukan berarti seseorang tidak boleh berpendapat, tetapi bagaimana seorang mampu menghargai orang lain dan tidak merasa dirinya paling benar. Saya merasa saya juga memang perlu belajar untuk seperti itu sih. Menurut Mbak Pasha, apa sih contoh sikap lemah mana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya itu mendengarkan ketika orang lain sudah berbicara atau mengungkapkan pendapatnya, lalu setelah itu tidak memotong pembicaraan. Yang lainnya tidak memaksakan pendapat ketika memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Betul sekali Mbak Pasha. Selain itu juga contohnya ada banyak seperti berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, mau menerima masukan dari orang lain tanpa menyanggah, serta mampu mengontrol emosi ketika terjadi perbedaan pendapat. Iya Bu. Kalau Mbak Pasha memiliki sikap lemah mana atau rendah hati, menurut Mbak Pasha, apa yang akan berubah dalam kehidupan Mbak Pasha di sekolah? Teman-teman mungkin akan merasa lebih nyaman ketika sedang bersama saya. Terus selain itu mungkin tidak akan bertengkar lagi sih Bu. Bagus sekali ya Mbak Pasha, itu tujuan yang sangat baik dan sangat positif. Sekarang Ibu ingin membantu kamu menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku yang sudah dijelaskan tadi di awal. Teknik ini membantu seseorang atau Mbak Pasha mengubah perilaku melalui latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara bertahap dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai perilaku yang harus Mbak Pasha lakukan. Baik Bu. Jadi nanti kita akan membuat target perilaku yang harus Mbak Pasha lakukan setiap hari. Jika berhasil, nanti Mbak Pasha mendapatkan reward, dan tidak berhasil, maka ada konsekuensi. Menurutmu bagaimana Mbak Pasha? Saya setuju Bu. Sebelum kita membuat kotak perilaku, Ibu ingin tahu dulu apakah benar Mbak Pasha ingin memiliki sikap untuk berubah? Iya Bu, saya ingin berubah supaya tidak dijauhi oleh teman-teman saya lagi. Bagus sekali ya Mbak Pasha. Kesadaran untuk berubah adalah langkah awal yang sangat penting. Sekarang coba sebutkan perilaku
berubah? Saya ingin jadi orang yang tidak keras kepala lagi, Bu. Selain itu juga saya ingin lebih menghargai teman, terutama ketika mereka memiliki perbedaan pendapat dengan saya. Baik, supaya lebih jelas lagi, Ibu ingin membuat target perilaku ya Mbak. Target pertama yaitu Mbak Pasha mendengarkan teman sampai selesai berbicara. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat. Dan yang terakhir, berbicara dengan sopan dan baik. Apakah Mbak Pasha setuju? Setuju, Bu. Target tersebut Ibu juga ingin kamu mulai membiasakan pengucapan seperti menurut saya, menghargai pendapatmu, atau terima kasih atas masukannya ketika berdiskusi supaya teman-teman Mbak Pasha lebih nyaman. Apakah Mbak Pasha setuju? Iya, Bu, setuju. Saya ingin mulai mencoba. Baik, kontrak perilaku ini akan kita lakukan selama 1 minggu ya Mbak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk membantu kamu mengontrol diri, Ibu ingin mencoba strategi diam 5 detik sebelum merespon pendapat orang lain. Jadi sebelum menjawab atau membantah, kamu tarik nafas terlebih dahulu dan Mbak Pasha diam dalam 5 detik. Menurut Mbak Pasha, apakah strategi diam 5 detik itu bisa membantu Mbak Pasha? Menurut saya bisa, Bu. Bagus sekali. Menurut Mbak Pasha, apakah tantangan terbesar nanti yang akan muncul saat Mbak Pasha menjalankan kontrak perilaku ini? Saya takutnya itu masih sulit untuk menahan diri ketika sedang berdiskusi dengan teman-teman. Itu wajar ya Mbak, perubahan memang membutuhkan proses dan membutuhkan latihan. Tidak harus langsung sempurna, yang penting ada usaha dan perkembangan sedikit demi sedikit. Ketika nanti Mbak Pasha berhasil untuk tidak memotong pembicaraan teman dan tidak menyanggah masukan dari orang lain, mungkin perasaan apa yang muncul dalam diri Mbak Pasha? Saya mungkin akan merasa lebih tenang, Bu. Dan kemungkinan juga teman-teman Mbak Pasha merasa lebih nyaman saat bicara dan saat satu kelompok dengan Mbak Pasha. Iya, betul, Bu. Sekarang kita mulai, tentu kami buat selama 1 minggu. Reward apa yang ingin Mbak Pasha minta? Kayaknya sih penambahan waktu untuk bermain HP. Baik, itu reward yang sangat bagus. Kalau misalnya kontrak perilaku ini gagal, apa konsekuensi yang nanti Mbak Pasha akan terima? Untuk konsekuensinya sih, untuk waktu bermain HP-nya nanti dikurangi. Baik, jadi kita sepakat ya Mbak, bahwa jika Mbak Pasha berhasil menyelesaikan kontrak perilaku ini dengan baik, nanti Mbak Pasha mendapatkan reward tambahan 1 jam bermain HP. Dan nanti kalau Mbak Pasha gagal dalam menyelesaikan kontrak perilaku ini, nanti waktu bermain HP Mbak Pasha dikurangi. Itu ya Mbak? Iya, siap, Bu. Tidak terasa ya Mbak, waktu sesi counseling kita sudah berakhir. Ini sudah kurang lebih 45 menit. Nanti kita akan lanjut sesi counseling berikutnya di hari Jumat jam 10 ya Mbak. Apakah Mbak Pasha bisa? Bisa, Bu. Baiklah, nanti sesi counseling berikutnya itu akan mengevaluasi atau follow up
perilaku yang sudah Mbak Pasha jalankan selama 1 minggu ini. Baik Bu. Habis ini Mbak Pasha mau ke kelas atau pulang? Mau pulang langsung. Iya, hati-hati ya Mbak. Izin pamit ya Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Bagaimana nih hidupnya Mbak Pasha? Apakah sudah nyaman? Sudah. Bagaimana kabar Mbak Pasha hari ini? Alhamdulillah jauh lebih baik Bu. Baik, seperti sesi konseling sebelumnya ya Mbak, bahwa di dalam sesi konseling ini memiliki beberapa asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kemandirian. Nah, di dalam konseling ini juga memiliki waktu kurang lebih 45 menit. Apakah Mbak Pasha siap mengikuti sesi konseling pada hari ini? Siap Bu. Oke, sekarang Ibu ingin mengetahui perkembangan Mbak Pasha setelah mencoba menjalankan kontrak perilaku ini selama 1 minggu. Bagaimana perubahan yang Mbak Pasha rasakan? Kemarin saya kan sudah coba ya Bu, setelah melakukan konseling dengan Ibu. Nah, perubahannya itu saya merasa lebih tenang, terus juga lebih bisa mengontrol diri dari sebelumnya. Bagus sekali tuh Mbak. Apa perubahan yang menurut Mbak Pasha sangat terlihat dari diri Mbak Pasha? Ketika ada teman yang sedang menyampaikan pendapat atau misalkan sedang berbicara, itu saya pasti dengerin dulu, jadi nggak langsung potong pembicaraan. Nah, bagaimana reaksi teman-teman Mbak Pasha ketika Mbak Pasha memiliki sikap seperti itu? Mereka jadi lebih nyaman sih Bu ketika ngobrol dengan saya, dan juga ada juga yang mulai mengajak untuk mengerjakan tugas kelompok bareng saya. Wah, itu perkembangan yang sangat baik ya Mbak. Ketika teman-teman Mbak Pasha mulai kembali dengan Mbak Pasha, hal apa yang Mbak Pasha rasakan? Rasanya itu ya saya jadi lebih senang, dan juga merasa lebih dihargai dari sebelumnya. Apakah selama menjalankan kontrak perilaku selama 1 minggu ini Mbak Pasha pernah sesekali memotong pembicaraan teman Mbak Pasha lagi? Pernah sih Bu 1-2 kali gitu, tapi saya juga langsung tersadar gitu, jadi saya langsung diam. Bagus sekali ya Mbak, itu menunjukkan Mbak Pasha mulai mampu mengontrol emosi dan perilaku Mbak Pasha sendiri. Menurutmu, apa manfaat terbesar yang Mbak Pasha rasakan setelah mulai menerapkan sikap lebah mana ini? Yang saya rasakan tuh saya jadi lebih tenang, terus merasa senang, dan juga hubungan pertemanan saya dengan yang lain itu jadi lebih baik. Bagus sekali, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Mbak Pasha mampu merubah atau berubah ketika Mbak Pasha memiliki kemampuan dan berusaha. Berdasarkan perkembangan yang kamu tunjukkan, Ibu melihat bahwa kontrak perilaku ini berhasil mengubah sikap Mbak Pasha yang dari sebelumnya keras kepala, sekarang sudah mampu mau menerima pendapat orang lain. Iya, alhamdulillah Bu. Nah, sesuai kesepakatan kita di dalam sesi konseling kemarin ya Mbak, karena Mbak Pasha berhasil
menjalankan kontrak perilaku ini, maka Mbak Pasha mendapatkan reward berupa tambahan waktu bermain selama 1 jam. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Pasha, namun Ibu berharap bahwa reward ini bukan hanya sekedar hadiah, tetapi juga menjadi motivasi agar Mbak Pasha tetap mempertahankan perilaku positif tersebut. Menurut Mbak Pasha, apa yang perlu Mbak Pasha lakukan supaya perubahan ini bisa terus bertahan dan menjadi kebiasaan? Saya harus terus mencoba untuk melatih diri Bu, supaya bisa lebih mengontrol emosi. Menurut Mbak Pasha, setelah mengikuti sesi konseling ini, apa pelajaran yang penting yang Mbak Pasha dapatkan? Saya belajar kalau untuk menghargai orang lain itu penting. Juga saya tidak boleh merasa jadi orang yang paling benar sendiri. Jadi harus dengar pendapat-pendapat orang lain. Bagus sekali ya Mbak, Ibu sangat bangga dengan Mbak Pasha karena Mbak Pasha mampu memahami dan berusaha menerapkan sikap lembah mana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Mbak Pasha, tidak terasa waktu konseling kita sudah 45 menit. Hari ini kita sudah membahas masalah yang Mbak Pasha alami, membuat kontrak perilaku dan mengevaluasi hasilnya, serta melihat perubahan positif yang sudah Mbak Pasha capai. Iya Bu. Nah, Ibu sangat mengapresiasi usaha dan perkembangan yang sudah Mbak Pasha tunjukkan. Ibu berharap sikap lembah mana atau rendah hati ini terus diterapkan atau dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak, karena sikap tersebut akan sangat bermanfaat dalam pergaulan, kerjasama dan kehidupan sosial di masa depan. Jadi kesimpulan sesi konseling kita pada hari ini, Ibu melihat bahwa Mbak Pasha mulai memahami pentingnya setiap lembah mana dan belajar menghargai pendapat orang lain. Ya Bu, jika suatu saat Mbak Pasha membutuhkan bantuan Ibu, nanti Mbak Pasha bisa datang ke ruang BK ini lagi ya Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Ini saya merasa senang dan juga lega karena perlahan-lahan saya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sama-sama Mbak Pasha. Habis ini Mbak Pasha mau ke kelas atau mau pulang? Mau ke kelas dulu Bu, masih ada jadwal tiket. Oh iya. Hati-hati ya Mbak. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Sekian video konseling individu dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.